Walaupun pemerintah telah melonggarkan aktivitas masyarakat, bukan berarti kita lengah dalam menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya adalah memakai masker dengan benar. Saat menggelar razia di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, petugas Satpol PP masih menemukan banyak masyarakat yang abai memakai masker dengan alasan lupa. Razia kepatuhan protokol kesehatan digelar petugas Satpol PP di sejumlah kawasan ibu kota. Ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Dari hasil razia, petugas mendapati 15 masyarakat yang tidak mengenakan masker. Pelanggar pun diberikan sanksi sosial seperti menyapu jalan dan membersihkan fasilitas umum. Terburu-buru dan lupa selalu menjadi alasan para pelanggar. Saya buru-buru, saya udah nggak ingat ini pakai masker, soalnya ada razia kan. Dan itu ya udah, mau gimana lagi? Biasa saya pakai masker. Lupa bawa tadi buru-buru. Buru-buru. Ya. Nah, terus siapa dikenakan sanksi apa nih bang? Suruh bersih-bersih. Kapok kasih bang? Hah? Kapok kah bang diginiin bang? Kapok lah. Bakal diulang lagi ya bang? Oh, enggak. Razia kepatuhan akan protokol kesehatan semakin digencarkan mengingat penyebaran virus Omikron telah terjadi di Indonesia. Di tahun 2022 ini, masyarakat kembali diajak untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan agar virus COVID-19 dapat dikendalikan dengan baik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Di Pulau Bali, pemirsa, masih tercatat 0 kasus COVID-19 varian Omikron. Jalur keluar masuk Bali pun diperketat dan juga pemerintah telah menyiapkan sarana pendeteksi awal untuk mengetahui pasien COVID-19 yang terpapar varian Omikron. Hingga saat ini belum ditemukan adanya varian Omikron di Bali. Namun pemerintah Pulau Dewata Bali terus mewaspadai setiap kasus COVID-19 termasuk varian Omikron. Sasaran testing dan tracing dilakukan kepada setiap pelaku perjalanan luar negeri dengan pemeriksaan regen. Hingga saat ini 12 sampel tracing kontak erat dalam satu kasus positif COVID-19 telah diperiksa oleh Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali. Namun belum ditemukan adanya indikasi penularan Omikron. Dapatkan reagen untuk pemeriksaan awal Omikron, terutama Untuk di Bali, sarana deteksi awal varian Omikron tersebut sementara baru tersedia di Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan kedepannya juga akan disediakan di Rumah Sakit Udayana Denpasar. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Ratusan pengungsi etnis Rohingya menjalani swab test di shelter pengungsian Desa Mee, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe. Para pengungsi menjalani pendataan ulang selama berada di shelter penampungan. Antisipasi penyebaran COVID-19 di penampungan sementara Desa Me, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe, Aceh, petugas melakukan swab tes pada 105 pengungsi Rohingya. Tes dilakukan untuk memastikan pengungsi bebas dari COVID-19 sebelum menempati barak pengungsian. Tes dilakukan merata pada pengungsi dari usia anak-anak hingga dewasa. Mereka juga diminta memakai masker saat berada di area pengungsian. kita di sini pengungsi Rohingya, terus dalam penanganan kesehatan itu ditangani langsung kita dari pemerintah Kota Lok Sumawe bekerjasama dengan AYO. Mereka kita menyediakan tempat fasilitas. Sedangkan AYO mendukung sepenuhnya tentang pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan. Ratusan pengungsi etnis Rohingya dibawa ke shelter Balai Pelatihan Kerja Lok Sumawe setelah berhasil diselamatkan KRI Parang 647 saat terombang-ambing di laut 53 nautical mil dari Biren, Aceh. Mereka akan menjalani karantina selama 14 hari ke depan sambil dilakukan pendataan. Dari Kota Lok Sumawe, Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan.
Penanganan pandemi terus membaik, tetapi jangan lengah karena COVID-19 belum musnah. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan disiplin, lengkapi kekebalan dengan vaksin agar aktivitas kembali normal dan ekonomi bergerak. Untuk Indonesia sehat dan tangguh, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya. Pemeriksaan gizi anak dan ibu hamil penting dilakukan sejak dini untuk mencegah stunting atau kekurangan gizi pada anak. Melalui posyandu, tumbuh kembang anak dan ibu hamil dapat terpantau secara rutin. MNC Peduli dan Posyandu Durian di Kampung Ciletuh Girang, Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor kembali melakukan pemeriksaan gizi anak dan ibu hamil. Andini Aviati menjadi salah seorang ibu yang rutin memeriksakan kesehatan anaknya di posyandu ini. Pemeriksaan tinggi dan berat badan serta lainnya dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting terhadap anak. Dalam kegiatan ini, Posyandu Durian juga memberikan layanan imunisasi kepada anak. Penimbangan berat badan, minyak ukur berat badan, terus tinggi badan, lingkar kepala, terus lingkar lengan. Kalau hari ini saya kebetulan jadwalnya dia imunisasi juga gitu, jadi sekalian imunisasi kayak gitu. Alhamdulillah dalam penimbangan setiap bulan ada peningkatannya. Biasanya kan orang-orang pada ibunya macam-macam alasan. Jadi ibunya macam-macam alasan, sibuk lah, ke kebun lah, inilah. Semenjak ada MNC Peduli, alhamdulillah bergiat. Malah anak ibu-ibu itu menanyakan kapan ada posyandu. Kehadiran MNC Peduli yang kesekian kalinya di kampung ini sebagai bentuk kepedulian akan tumbuh kembang anak serta mencegah terjadinya stunting. Mereka juga bisa kita support, kita dukung untuk bisa menjadi masyarakat yang partisipatif juga di kehidupan masyarakat. MNC Peduli memiliki komitmen tinggi dalam memperhatikan tumbuh kembang anak, terutama pada 1000 hari pertama, karena pada periode tersebut anak-anak berkembang sangat pesat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Esra Ambarita Alfian iNews melaporkan.